Media sosial. Itu Mbak. Boleh lewat itu Mbak sini Mbak. Bentar ya. Apa ini? Boleh lewat media sosial, boleh lewat media cetak, di Kompasiana seperti kemarin ya, fotonya Bu Christine, fotonya Mbak Cynthia, fotonya Mbak Ana membuat sebuah artikel yang publish. Oh, nilainya 95. Karena hari ini aktif, besok aktif, diskusi aktif. Oh, bisa 97 dan bisa 100 nilainya. Ya ora apa-apa kalau memang sempurna, boleh enggak ragu memberikan saudara nilai 100 ya Mbak Krishna. Itu. Bagaimana Mbak Elis? Ada kesulitan tentang tugas ini? Belum, Bu. Belum terbayangkan. Belum terbayangkan. Wah, Bu Christine kaya, kaya anu ya, karena yang dihadapi setiap Kayak hari. imajinasi. Kaya bukan imajinasi, memang kenyataan ya, tapi semua masalah sudah ada di benaknya. Nah, ini berarti saudara punya kekayaan ya yang luar biasa. Kalau Mas Krishna seperti apa ya? Oke, mohon izin boleh. Jadi mau mengulang sekali lagi. Siapa tahu nanti kalau saya nggak paham nanti teman-teman tanya malah tersesat nanti. Jadi tadi Mm-mm, ada dua tugas, J. Tugas yang pertama adalah tugas kelompok karena masih ada tiga mm-mm, kali pertemuan lagi sehingga nanti mm-mm. jumlah mahasiswa ini dibagi ke dalam tiga Tiga kelompok. Terus masing-masing kelompok. kelompok nanti ada topik-topik yang dibahas. Nanti Iya. akan segera saya sharekan ke Nanti grup supaya. Oke, nanti terus saya terus. share juga materi saya ya. Oh, Nanti iya, terima saudara tinggal kasih. menggabungkan. Tugas individunya bagaimana Mas Krishna? Tugas individunya, oh ya terkait tugas yang pertama tadi mungkin lebih apa namanya mencari juga referensi ya, misalnya mengambil Mm-mm, salah satu artikel terkait dengan topik perkuliahan, terus mm-mm. istilahnya dibedah bersama, Ya, gitu, dibahas. dianalisis ya. Untuk yang tugas Mm-mm. individunya nanti masing-masing mencari apa namanya Masalah. permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat kerja. Dari permasalahan-permasalahan yang Tentang ditemukan itu baru dicari mana yang paling urgen. Dari situ nanti diupayakan ditulis dalam sebuah bentuk iya, artikel begitu. Nanti yang luar dikumpulkan biasa. akan menjadi nilai plus nanti kalau bisa dipublish. Publish. Begitu Eh, kira-kira boleh. iya betul, betul Mas Krishna ya. Masalah-masalah diangkat tetap masalah perilaku organisasi. Boleh orang-orangnya, boleh strukturnya, boleh teknologinya, boleh lingkungannya yang mempengaruhi apa kegiatan di dalam organisasi tersebut. Bagaimana bayangannya Pak Yohanes ya tentang menganalisis ini ya, identifikasi ini ya untuk tugas individunya? Sudah punya gambaran, Pak? Pak Ya, Rendino tentu sih, Bu. mesam-mesem, Pak Randi mesam-mesem. Oh, aku akeh, Bu. Oh, no. Masih mikir? Ya, sudah ya. Bisa Hmm, dipahami ya. bisa, Bu. Iya, mohon maaf ya, terpaksa memberikan tugas karena di kolomnya ada kolom itu, tugas individu, tugas kelompok, kehadiran, kemudian nanti UAS karena UTS-nya sudah di Pak Harto. Nanti nilai saya dan nilainya Pak Harto itu digabung jadi satu. Ya, ketika nanti komplain ke Bulim, saya tunjukkan nilainya. Loh, di Bulim lulus itu. Berarti tidak lulusnya di Pak Harto. Atau karena duanya itu dibagi dua. Gitu ya. Tuh. Terima kasih kalau sudah paham. Nanti bisa diulang lagi. Kalau kurang jelas, masih bisa tanya ke Bulim. Ya, kita lanjut ke materi hari ini. Uang guys pinter-pinter loh, Kak Mari kan diselesaikan sendiri gitu ya.
Kita langsung ke materi hari ini. Ada yang bisa share screen materi saya? Mas Krisna? Atau Pak Leo? Ini Pak Leo mau yo. Mas. Pak Leo iki apa iki? Wakil I- masalah ya? i- izin Bu Lim. Mungkin Ya. teman lain lah bisa share. Bu. Oh, ngono. Iya, Iya, golek kepeksa nih bahasa Jawa yo. Bisa bahasa Jawa yo. bahasa Batak nanti Bu Lim nggak Oh, paham no. iya. Oh, Iya, soalnya bahasa Jawa itu kan gampang ya. Pokoknya bahasa Indonesia itu iya. A, bahasa Indonesia ini O. Oh iya Yo, bener setuju. meja, Kalau bahasa meja, iya, iyo. iya, kalau Mengapa bahasa mau? Batak sulit. Oh, oh. Iya Bu Lim. Tapi saya punya menantu orang Batak loh. Marga apa Bu Lim? Batak apa ya? Asal Utasoid gitu loh kalau saya salah Oh, marganya. Utasoid. Iya, Oh, iya. oh, oh. Asal jangan selanggang. Kalau selanggang berarti saya dong. Oh gitu ya, ya enggak apa-apa. Tambah saudara, ya toh. Amin, Oh, amin. ternyata ketemu saudara. Karena ini saudara semuanya, saya bangga. Ya, Siap, siap. bait pertama. Yuk Mas, sopo Mas? Mas Krisna. Sing moco iki Mas Krisna. Kita nanti diskusikan bersama. Apa boleh dhisik? Ayo. Bu, Ini. Saya yang baca. Yuk, judulnya dibaca dulu Bu Christine. Development dan change dalam OB. OB iki apa ya? Mungkin Pak Leo, Pak Yohanes, apa Mas Krisna. OB iki apa ya? Organizational behavior. Oh, bagus sekali. Betul ya Pak Leo? Betul, betul. Kalau Betul. Pak Johannes sudah ini nih, pakarnya tuh. Iya, bahasa Inggrisnya pinter ya. Nek Bulim itu enggak pede. Makanya mau dikursuskan bahasa Inggris ini dosen-dosen. Saya Pik- sudah pik- pesan itu. Ada terlalu gurunya tuh Bu Elis, Pak Krisna. Saya pikir tadi ini Bu Lim, office boy. Jadi benar juga Pak Johannes. Lah kan, office boy ya. Nah, Iya. iya. Apa itu development and exchange dalam OP tadi kata Bu Christine? Dilanjutkan Bu Christine apa siapa ya? Kan ada Mbak Kristina Capa. Hadir ya? Mas Hadir, Bu. Mas Krisna. Oh, giliran ya Pak Christine ya. Ini adik izin kita saya dulu. bacakan dulu, Bu Lim. Apa? Nanti baru teman-teman yang lain satu Oh, saya satu ngono. Biar Ya tidak ndak ngantuk kuat nanti ya. takutnya Ya. ada yang ngantuk. Ayo. Baik, yang pertama adalah pengertian tentang perubahan organisasi. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Ini menurut teorinya Robbins ya. Dan lebih lanjut lagi, Robin juga mengatakan bahwa perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik, dan juga sumber daya manusia. Terima kasih. Judulnya development dan change. Apa development itu? Basa Pengembangan. Jawa ini apa Mas Krisna? Pengembangan. Pengembangan. Aceh? Aceh? Perubahan. Perubahan. Oh, perubahan. Jadi ini adalah pengembangan dan perubahan sebuah organisasi. Ada tumbuh kembangnya. Ya, ini biasanya dua kata yang saling berkaitan. Kalau kondisi tubuh manusia ini adalah tumbuh kembang. Ya. Nah, tidak ada manusia saja di dalam organisasi pun ada tumbuh kembangnya, perkembangan dan perubahan. Ya, sesuai dengan pengertian ini, apa kesimpulannya menurut Robin? Kalau begitu pengertian perubahan itu apa?
perubahan organisasi itu apa? Apa perubahan organisasi itu? Ada perubahan dari sistem, teknologi, dan penataan fisik dan sumber daya manusianya. Jadi ada perubahannya. Jadi yang dulu Tuh, mungkin kurang yang lain. ada Iya. perananya kurang Ya. pas. Terima kasih Bu Christine. Mungkin ada Mas Nandang. Apa Mas Nandang? Atau Mas Krisna hafal ya nanti ya. Teman-teman ya, saya tinggal nyawang-nyawang gitu ya. Karena selalu saya nilai. Tadi Mas Krisna sudah, Pak Yohanes sudah bersuara. Ya, wes pokoknya suaranya loh, banter jembret, salah ora popo, atau nanti diskusi ya. Banter jembret, kok salah gitu ya. Maksudnya itu jawaban saudara itu kurang tepat, enggak apa-apa. Yang penting saudara punya keberanian untuk berdiskusi. Maka nilai individu saudara akan bertambah. Kalau nanti tugas individunya bisa publish 95, nanti ditambah diskusi tiap hari ini, nanti di apa presentasi-presentasi kelompok bisa 100 itu. Luar biasa. Saya Sehingga coba kalau Bu saya Lim. iya, kalau saya berikan nilai 100 bukan saya murahan. Ya, belum memang tidak pelit, tapi ya tidak segampang itulah. Nah, ada kebanggaan saya ketika saya memberikan nilai bagus gitu ya. Nah, apa kesimpulannya kalau begitu? Jadi perubahan organisasi itu apa? Di sini lebih lanjut Robi menyatakan perubahan organisasi apa dilakukan. Dilakukan. Berarti melakukan. Ada tindakan. Ya. Apa tindakannya? Ada tindakan apa? Tindakannya mengupayakan perbaikan. Iya. Ada tindakan perubahan ya. Perubahan itu beralih ya. Api dadi elek, elek dadi api. Nah, kata dadinya itu adalah perubahan. Perubahan. Iya, tindakan beralihnya sesuatu. Apa sesuatu? Ya, apa yang dilakukan oleh organisasi itu yang mau dirubah itu apa? Ya, apa sumber daya manusianya, apa strukturnya, apa teknologinya, dan sebagainya. Pasti punya tujuan tertentu di sini ya, mungkin strateginya yang mau diubah, mungkin sistemnya yang diubah, strukturnya, teknologi penataan fisik itu adalah struktur ya, dan mungkin sumber daya manusianya. Inilah yang nanti diubah. Adanya perubahan menunjukkan bahwa organisasi ini hidup, tidak mati. Itu tok. Cara gerobak itu kuancane gerobak wis luwari kencang dekene sik kita gitu perlu perubahan ini. Siapanya? Kalau yang membuat terkendala itu adalah sumber daya manusianya, ya sumber daya manusianya itu. Makanya ada pengembangan sumber daya manusia. Kalau teknologinya harus mengikuti, ya, tidak teknologi lama hari gini, aplikasi-aplikasi setiap hari bertambah. Mau WA saja loh setiap hari bertambah. Wah, itu tak hilangi muncul mana. Ya enggak nutut lagi. Karena kalau enggak bisa saya WA dan sebagainya secara sempurna. Penataan fisik strukturnya. Kenapa di bagian produksinya kok gagal terus? Oh, wonge wis tuwek. Oh, ilmunya sudah berkurang. Ya, sehingga perlu nanti ada pengembangan. Itu ya. Apalagi apalagi sumber daya manusianya. Ini yang perlu ada perubahan.
pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan oleh organisasi mengarah kepada peningkatan, bukan sebaliknya. Peningkatan apa? Efektivitas. Supaya apa? Tujuan organisasi tercapai. Mungkin ada yang lain? Wah, Bulim kalau ngempru sendiri ngantuk ya. Mau suaranya Bulim merdu, mendayu. Ya. Slide berikutnya, slide kedua. Sudah ya, sudah paham di sini ya. Jadi perubahan itu tindakan yang dilakukan. Tindakan beralihnya dari yang buruk ke yang baik pada umumnya. Kalau yang baik ke yang buruk, alamat organisasi sebentar lagi tutup usia alias tewas ya. Kalau Mas Yohanes bahasanya dead gitu ya. Macam-macam perubahan. Ayo Mas Krisna, slide kedua sing moco sopo yo. Untuk slide kedua ini yang baca Bu Ana, Bu. Bu Ana. Monggo Bu Ayo Ana. Mbak Ana. Yes, siap. Macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan jenis pertama sebagai smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan. Dapat disimpulkan juga bahwa smooth incremental change mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change. Perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali disela percepatan gerak perubahan. Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan lingkungan organisasi, juga bisa bersumber dari perubahan internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Contohnya reorganisasi yang secara periodik dilakukan perusahaan. Sudah. Masih slide yang kedua, slide kedua. Ada yang perlu dibahas di sini? Ada bermacam-macam. Mana slide itu? Ya, ada bermacam-macam perubahan. Ya, pertama, perubahan jenis yang pertama. Apa ini? Smart? Apa Mbak Ana? Mental change, di mana terjadi perubahan yang lambat. Lambat. Pelan. Meskipun lambat, tapi sistematis. Kemudian dapat diprediksikan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan pertama ini mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Runtut, penuh perjuangan. Contohnya perubahan apa ini kalau di dalam organisasi? Yo, apa Mas Krisna? Ayo didiskusikan Mas Krisna. Ayo, siapa sing iso menjelasno meneh contoh perubahan jenis pertama. Untuk yang macam-macam begini ini biasanya Pak Yasman ini Bu yang Nanti expertnya Pak ini. Yasman nih. Waduh, kene ku sono Bentar, ono tokoe yo. Ada Ibu. Oh iya. Bisa aja Pak Krisna ini. Iya. Kalau yang suka menghibur siapa ini Mas Krisna? Saya kancane ngantuk, ono sing tukang hibur siapa ini? Kok lengkap Itu ini ya. Mas Pak Krisna Yohanes itu Bu. Iya, Mas Kadang Krisna beliau nyanyi, beliau joget-joget gitu. Mas Krisna sudah hafal betul ya. Beberapa semester ini sudah betul, sudah paham betul. Sing tukang. Nah, ini adalah satu kelompok organisasi yang sudah multi talent ini. Ya, ini yang menunjukkan bahwa semakin hari kelompok ini, kelas ini semakin ada perubahan dan pengembangan. Jadi hasil perkuliahan itu sudah bisa diterapkan di kelas ini. Buktinya apa? Sudah ada pembagian masing-masing ya, berdasarkan potensi.
dan ini luar biasa. Karena aku takon, lek awan wis tukang menghibur sapa iki? Mas Yohanes ini ya. Betul, Bu. Ya Bu, Lagunya apa? pria Iya. penghibur Bu. Oh. Saya seneng itu ya. Aku lek ono hiburan tuh seneng kok karena prinsip hidup saya adalah sehat dan bahagia gitu ya. Apa Ini Pak suaranya Yasman? suara tenor tinggi ini, Bu. Pak Oh Yohanes gitu. ini. Oh Penyanyi ini. iya. Nanti duet sama Bulim ya. Siap Bu. Iya. Saya itu penyanyi loh, betul. Saya itu penyanyi Pak Yohanes ya. Percaya Bu, dari ngomongnya saja sudah bagus. Dari tertawanya sudah menarik. Gitu ya. Suara merdu mendayu. Ya, saya penyanyi ya penyanyi, sinden gitu ya. Segala jenis seni itu saya suka. Ya, memang saya termasuk orang seni itu ya Pak Yohanes ya, mungkin sama. Ya, aku iso apa ya? Nanti nyanyi lagu apa gitu nanti kalau pas ngantuk ya. Ya apa ya Pak Yasman? Contohnya Enggak, Pak apa Yasman. Pak? Iya, Bu Lim. Perubahan jenis pertama. Mungkin saya coba cerna ya, karena di sini kan ada kata kuncinya perubahan terjadi secara lambat tapi sistematis dan dapat Iya. dipredik ya. Dalam organisasi biasanya ada program yang sudah terplanning sebelumnya secara sistematis, yaitu program peningkatan kompetensi karyawan. Memang dampaknya tidak cepat ya, tapi kita bisa predik dalam kurun waktu sekian kompetensi orang itu bisa meningkat. Mungkin ini bisa salah satu contoh mungkin, Bu Lim. Iya, betul. Dan untuk merubah itu memang perlu ketelatenan di sini karena jangkanya panjang, gitu ya. Nah, Bu Christine enggak boleh suka marah-marah sama guru-gurunya karena untuk merubah itu tidak gampang, perlu butuh waktu, waktu. prosesnya Butuh waktu. panjang. Iya. Jadi biasanya yang sukses berhasil di organisasi yang seperti ini adalah orang-orang yang penyabar, ya, enggak pintar, tapi orangnya telaten, sabar gitu ya. Nah, karena ini perlu waktu dan ini sudah sistematis, sudah dijadwal. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Dan ini sudah bisa dijamin sukses, gitu ya. Nah, siapa yang di lembaganya sudah melaksanakan perubahan semacam ini, gitu ya. Terima kasih Pak Yasman. Mungkin ada yang berikan masukan yang lain. Siapa Mas Krisna? Saya coba Bu. Pak Iman, Oh silakan Mas Pak Iman. Imam. Ayo Mas Ya, Imam. kalau dilihat dari penjabarannya tentang perubahan smooth incremental change, ini di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dapat diprediksi. Mungkin contohnya itu ya Bu, dari segi teknologi software yang digunakan oleh organisasi tersebut. Betul. Jadi ada upgrade software sampai menuju kata sempurna kan, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang semakin berubah. Mungkin itu dari saya. Kalau kehidupan sehari-hari apa perubahan jenis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo. Ya Bu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, iya. Oh. Mungkin kalau bukan Mas Imam, mungkin bukan Mas Imam, yang lain. Oh iya ya. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang pertama ini, jenis yang pertama ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Organisasinya keluarga misalnya. Dalam keluarga perubahan ini seperti apa? Misalnya dalam pemakaian teknologi canggih, misalnya anak kita tidak bersama kita ya di tempat lain, kita bisa call tiap hari ataupun juga kita bisa mengirimkan pesan-pesan lewat via telepon. Jadi untuk memantau kegiatan dalam keluarga kita itu tidak harus kita berkumpul, tapi kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Boleh. Yang lain?
urip iku dari nggak duwe dulu. Ya, dari tidak punya dulu, bekerja keras, kuliah dan sebagainya. Dari miskin nanti menjadi kaya dan itu tidak bisa sulap dan sihir. Saiki gak duwe, sekarang miskin, besok langsung jadi kaya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya yakin dan percaya saudara punya program ini. Ada, Bu. Ya, termasuk kuliah hari ini pun karena ini adalah program saudara untuk peningkatan kesejahteraan. Lulus S2 dan seterusnya ada perubahan nanti dalam segala hal. Nah, ini masih dalam kehidupan keluarga, apalagi di dalam organisasi. Jadi kira-kira perubahan ini merupakan program jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Alon-alon Asal kelakon. kudu kelakon. Ya ini. Makanya jangan susah jadi mahasiswa. Bu, aku gak pinter. Dari sopo gak pinter masuk S2. Dari gak pinter nanti lama-lama akan menjadi pinter. Nah, perubahan seperti inilah ya. Wah, jadi kan teman-teman dhisik, yang penting diprogramkan. Sekian saya harus sudah mengerjakan proposal, sekian saya harus sudah mulai ujian proposal, sekian. Nah, nanti akan selesai tepat waktu. Alon-alon tapi dijamin kelakon. Gitu ya Pak Leo ya. Karena belajar bahasa Jawa beliau ya, luar biasa. Karena kuliahnya di Jawa itu ya. Terima kasih. Bagaimana kok terus sepi mamring? Angel ya, mata kuliahnya sulit. Mas Krisna, bagaimana untuk menggerakkan orang-orang ini? Pak Yasman sudah menjawab. Yang kedua, Bu. Yang perubahan yang kedua ini Ya. Bu Marisa, Bu. Ayo Mbak Marisa. Saya pernah ketemu Mbak Marisa ya, seneng ya. Ayo, mana Mbak Marisa? Atau Pak Ilham dulu, tidak apa-apa, Bu. Kok menghilang ya? Terus kadung tak cawang itu. Mbak Marisa Ilham kadung dulu. tak cawang. Ya, monggo. Siapa dulu? Mungkin terima dari kasih saya, waktunya. Mbak, saya Bu, Pak Ilham, boleh. Silakan. enggak. Ya, yang kedua. Oke. Mungkin dari saya Bu, salah satu ini ada di tempat kita ada proses perubahan metode kerja. Oh iya ya, ini Ya, Pak Leo ya berarti. iya Sabar benar. ya Pak Imam ya, Pak Ilham ya, sabar dulu ya. Ini diterombol ini sama orang luar Jawa ini. Ayo Iya, Pak Leo. intervensi lalu Oh jauh-jauh iya, deh. iya wis. Iya. Nanti Kita ditambahkan. Ayo. kita ini kan di perusahaan kita sebelumnya ada memang dari sisi metode kerja untuk distribusi pengempakan produk ke truk gitu ya. Yang selama ini kita metode kerjanya kita lakukan menggunakan tenaga buruh harian yang kita angkat ke truk melalui forklift. Sekarang metode kerjanya kita percepat dengan menggunakan namanya direct loading. Jadi di loading langsung produk kita itu ke dalam truk. Ini salah satu memang sangat efektif sekali dari sisi satu dari cost, kemudian dari delivery, kemudian juga dari sisi safety kita. Gitu dari sisi safety pengamanan dan dari sisi juga motivasi kerja karyawannya. Itu salah satu contoh Bu Lim dari sisi metode kerja yang kita lakukan. Boleh. Yang lain, Mas Ilham, balik ke tugasnya. Oke, Bu, terima kasih waktunya. Mas Ilham ini dinas di mana? Saya di Jakarta, Bu, bareng Pak Radi, Pak Iman, sama Pak Ati. Dari Jakarta. Oke, Bu. Kapan-kapan datang ke Malang ya? Oke, Bu, siap. Ya. Terus di dinas apa? Kok ini sebenarnya di dinas pendidikan ya? Apa? Dinas apa? Kan, Bu, saya di perusahaan swasta di bidang konstruksi, Bu. Alah, malah cocok ini ya. Ini
perubahan yang keberapa ini? Kedua ya? Kedua, Bu. Coba dibaca dulu, Mas. Yang kedua, bumpy Bumpy, incremental change. Perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali disela percepatan gerakan perubahan. Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan lingkungan organisasi, juga bisa bersumber dari perubahan internal, seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Iya. Contohnya reorganisasi yang secara periodik dilakukan perusahaan. Iya. Ya Bu, jadi contoh lain. untuk di lingkungan kerja, ya contoh lainnya kalau di lingkungan kerja kami Bu, mungkin apa namanya di sisi HSR mungkin harus banyak ini sih Bu, apa namanya karyawan mungkin diadakan program-program tertentu yang memang sesuai dengan bidangnya. Mungkin itu Bu. Lalu kalau misalkan perubahan-perubahan itu nanti terschedule dengan baik, karyawan-karyawan akan mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Itu sih Bu. Iya. Ciri dari perubahan ini adalah sebagai periode yang relatif tenang, yang sekali-kali disela percepatan gerak perubahan. Pemicu perubahan jenis ini selain memang perubahan lingkungan organisasi, juga bisa bersumber dari perubahan internal. Pulih karyawannya, tadi ya, beberapa masalah yang sudah disampaikan tadi ya. Contohnya reorganisasi secara periodik dilakukan perusahaan. Ada jangka waktu tertentu. Misalnya ya masa kerja kepimpinannya, kemudian masa-masa berlakunya itu ada batas waktunya. Ya. Sehingga perubahan-perubahan ini secara periodik dilakukan. Walaupun nanti ada di sela-sela itu ada perubahan yang memang harus dilakukan, yang memang menunjang keberhasilan dari organisasi. Ini sudah biasa. Slide berikutnya. Izin boleh tambahkan. Oke, Mas Pak Yasman. Jadi mungkin saya coba telah di contoh yang kedua ini adalah salah satunya akan dipicu oleh lingkungan organisasi. Misalnya adalah saat ini perusahaan itu mengalami satu perubahan penjualan karena dampak ekonomi global, sehingga dituntut perusahaan itu harus melakukan restrukturisasi. Contoh misalnya yang tadinya 2 pabrik itu dipegang oleh masing-masing manajer, itu juga bisa dilakukan dengan sistem cluster. Jadi satu manajer bisa pegang 2 pabrik. Iya. Contoh yang kedua, karena itu juga dipicu oleh di internal organisasi, yaitu mungkin saya kaitkan dengan succession plan. Succession plan adalah suatu program yang tenang, ya, tapi terstruktur dan terplanning dengan baik. Di saat tertentu itu terjadi proses reorganisasi posisi. Yang posisi pertama mungkin sudah pensiun, kemudian ada suksesornya, atau dia resign karena kebutuhan di tempat lain, sehingga suksesor bisa naik. Nah ini mungkin tambahan sebagai contoh yang kedua, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Bisa dipahami ya semuanya? Ya, Bu. Ya, mungkin Pak Randi mau nambahkan lagi, Pak Randi? Baik, Bu. Terima Izin kasih ya Pak menambahkan. Yasman ya. Ye. Jadi di tempat kami, tempat Pak Ilham juga, untuk perubahan bumpy incremental change itu ada yang namanya terapan CAT atau kepanjangan dari Company Annual Target, di mana itu berproses untuk improvement atau berusaha untuk menaikkan revenue tahunan. Boleh. Jadi dari CAT itu berdampak terhadap reorganisasi seperti penambahan karyawan-karyawan bertenaga ahli di divisi masing-masing untuk memperkuat lini masing-masing, lalu ekspansi terhadap
cakupan pekerjaan yang tadinya misalkan properti sekarang expand lagi ke apa namanya istilahnya sustainability di mana kita melakukan program-program CSR. Lalu di tambang juga kita melakukan yang namanya apa namanya CAT lagi di mana kita mengajukan untuk pembuatan rumah-rumah murah untuk lahan tambang yang sudah tidak produktif. Nah, ini tentunya kan karena ini apa namanya? Karena ini perubahan yang cukup cepat, jadi kita lakukan dengan penambahan besar-besaran baik di SOP organisasi maupun dari internal juga Bu, seperti metode-metode kerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi, semakin menyempurnakan contoh-contoh sehingga teman-teman lebih memahami ya dari slide ini. Berikutnya, slide berikutnya, Mas Krisna. Bertanya. Oh iya. Untuk yang kedua, bumpy incremental change itu ini di kami ada mutasi internal tiap tahunnya. Apakah itu juga termasuk perubahan bumpy incremental change juga? Iya, rutin ya Mbak? Rutin dilakukan ya? Iya Ibu. Iya, boleh, jadi ada bisa. 4 seksi dan 1 data usaha. Ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Elis ya. Bentar. Mungkin yang lain, bagaimana di tempat saudara? Di organisasi saudara? Pak Randi sudah. Terus Mas Ilham sudah. Pak Leo sudah. Pak Yasman, Pak Randi berkali-kali ya. Bagaimana Mas Krisna? Sudah clear di slide ini? Ibu, boleh dilanjut ya, Bu? Ya. Masih banyak ya contoh-contoh lain yang saudara temukan di tempat saudara termasuk Mbak Elis tadi ya menemukan. Iya Mbak Elis. Terus yang ketiga, slide berikutnya. Siapa Mas Krisna? Slide berikutnya ini Bu Herlinda yang bacakan Bu. Ya, yang ketiga, discontinuous change yang didefinisikan sebagai perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur atau budaya atau ketiganya sekaligus. Contohnya di negara kita adalah privatisasi sektor strategis yang dulunya dikuasai negara, misalnya privatisasi sektor telekomunikasi dan perum blok sendiri. Kalau di organisasi tempat saya kerja, contohnya mungkin ada pergantian atau mutasi antar pejabat struktural yang mana seorang pemimpin baru itu memiliki visi dan misi sendiri untuk membawa perubahan pada organisasi tersebut. Yang lain, ayo ditanggapi ini contoh dari Mbak Herlinda. Ayo Mas Krisna. Angkat lagi. Monggo teman-teman yang lain silakan. Ayo. Ini ya. Ini kan ada pergeseran apa ya? Cepat atas strategis, tapi yang dulu dikuasai oleh negara kan. Kemarin itu sektor komunikasi ya. Kayaknya Elon Musk yang di Bali itu kayak menambah sektor di telekomunikasi, tetapi yang dikuasai oleh negara lain. Bagaimana ini? Starlink apa gitu ya? Ayo, ini Mbak Christine berikan contoh lagi. Ada dari Mbak Herlin, ada dari Mbak Bu Christine. Bener lah ini contoh nomor 3. Ayo. Izin menambahkan contohnya Bu. Apa ini? Yohanes Bu. Oh Yohanes, Mas Yohanes. Yo. Terima kasih. Turun ya. Dari saya pahami, discontinuous change ini mungkin karena pemicu adalah pergeseran cepat dan strategis atas struktur atau budaya atau ketiga sekaligus. Maka saya coba mengambil contoh di tata kelola Freeport di Papua kemarin, yang sebelumnya kan tata kelolanya karena penguasaan saham pemerintah Indonesia cuma kurang lebih 8%,
Tentu saja tata kelola menggunakan pola-pola yang pemegang saham terbesar yang dari luar Indonesia. Nah, setelah sahamnya dikuasai lebih dari setengah oleh pemerintah Indonesia, tentu saja ada perubahan-perubahan organisasi dalam tata kelola PT Freeport di Papua itu. Nah, ini mungkin pengaruh-pengaruh regulasi-regulasi nasional itu yang sangat berperan besar dalam organisasi pengelolaan Freeport itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Kok juru kesimpulannya siapa Mas Krisna? Boleh nambahin Bu? Nambahin sedikit Bu. Boleh. Contoh yang ketiga ini ialah merombak total struktur organisasi atau menghapus divisi yang tidak menguntungkan atau menggabungkan divisi atau perusahaan-perusahaan yang sama menjadi satu. Contohnya seperti rencana menggabungkan BUMN karya-karya itu menjadi satu. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih. Izin menambahkan Bu, Baik. untuk contoh privatisasi yang dulunya dikuasai negara itu seperti bank-bank, seperti KAI, POS itu kan dijadikan PT POS, seperti itu. Pergeseran cepat, strategi struktur atau budaya, atau ketiganya sekaligus digabung menjadi satu. Sudah banyak contoh-contohnya, ya. Apa meneh? Pak Yasman bagaimana? Ya Bu, dari contoh-contoh tadi saya kira sudah menggambarkan ya, karena perubahan yang nomor 3 inilah sifatnya strategis, struktur dan budaya. Jadi seperti tadi yang terkait di pemerintah, BUMN maupun perombak semua organisasi itu sudah mencakup ketiga hal itu menurut saya Bu. Sudah? Tidak ada yang dibahas? Yang keempat, apa? Monggo. Izin nambahin sedikit Bu. Rupanya tadi ada yang nyasar ke poin nomor 2 Bu, yang saya tadi tambahin itu. Enggak apa-apa. Jadi gini yang Bu. penting semua masih dalam bermacam-macam perubahan tuh ini loh. Ya. Betul. Bahkan ada yang mengabungkan dari beberapa perubahan menjadi satu perubahan ini. Jadi jenis-jenis tergantung organisasi saudara. Ya. Bagaimana melaksanakan, bisa digabung perubahan jenis pertama digabung dengan jenis ketiga, boleh. Iya betul. Yang mana perubahan-perubahan itu mengacu kepada keberhasilan sebuah organisasi, ya. Boleh mau nanya Bu Lim? Monggo Pak Leo. Boleh mau nanya aja nih, sudah dengan banyaknya perubahan organisasi dan persaingan bisnis ya. Kapankah sebenarnya organisasi atau perusahaan itu melakukan perubahan yang cukup signifikan? Kenapa? Kalau kita lihat, apalagi ketika krisis ekonomi 97-98, kemudian COVID yang terbaru, itu secara umum bisa kita simpulkan perusahaan itu melakukan perubahan karena kondisi yang turun gitu loh. Kalau menurut kita sebenarnya dengan kondisi perusahaan sudah turun, itu agak susah untuk dari kurva bisnis itu akan susah untuk menaikkan. Tapi ketika dia melakukan perubahan pada prediksi ya yang kita katakan 2-3 tahun ke depan bisnisnya, dia akan lebih sustain ya, bertahan dalam hal persaingan bisnis. Tapi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan itu melakukan perubahan yang cukup besar pada saat dia drop gitu. Dan sebenarnya menurut konsep perubahan organisasi itu kapan sih dilakukan? Gitu Bu Lim? Iya. Ayo kita diskusikan. Kapan perubahan itu dilakukan? Perubahan dilakukan saat diperlukan, Bu Lim. Betul. Bagi yang lambat, malas, memang tidak berupaya untuk maju.
Kapan perubahan itu? Ada bermacam-macam perubahan. Ini loh, mana yang bisa dilakukan? Karena perubahan ini belum selesai ya kita bahas ya. Nanti masih ada yang restrukturisasi, ada inovasi. Baru nanti jawabnya Pak Leo ya. Kalau macam-macam perubahan ini sudah selesai kita bahas, nah bagaimana organisasi itu akan mengadakan perubahan? Kapan perubahan itu akan dilakukan? Kata Pak Yasman, bila diperlukan. Mungkin ada tambahan di teman-teman. Pak Yasman Mungkin menjawab Pak Leo bila diperlukan atau memang berusaha mau berubah kalau ada kemauan. Bu Lim, mungkin menurut pandangan sih memang kapan diperlukan itu biasanya perusahaan itu akan telat. Sebenarnya menurut pandangan saya melihat kondisi perusahaan-perusahaan atau organisasi, dia akan susah melakukan rekondisi, nanti ada restrukturisasi ataupun perubahan ketika dia menyatakan ini butuh, diperlukan pada saat biasanya orang butuh kan ketika dia mengalami perubahan yang tidak sesuai yang diharapkan. Iya, beda dengan keinginan ya. Iya. Kebutuhan dan keinginan beda. Benar. Kalau punya keinginan, enggak usah perubahan itu nunggu kalau jatuh. Iya. Enggak usah nunggu kalau kita ketinggalan dengan organisasi perusahaan yang lain. Itu, tapi kalau keinginan itu ada di nomor 5 ini juga inovasi, ada inovasi ya bagaimana tetap bisa mengadakan perubahan tidak menunggu aku berubah aku jatuh. Nah, nilainya jelek baru berusaha, nanti ada program khusus gitu ya kalau mahasiswa itu ya. Jangan nunggu itu, harus ada perubahan setiap saat, setiap hari kita kuliah harus ada perubahan. Apa ilmu yang kita dapat hari ini bisa merubah kita, bagaimana kita belajar ya, tidak menunggu gak lulus baru bulim saya enggak lulus. Terus program khusus sama dengan Pak Leo ya. Jadilah kita punya keinginan, tidak hanya kebutuhan saja. Walaupun banyak ya mahasiswa saat ini kuliah karena kebutuhan gitu ya. Jadi tambah kebutuhan dan keinginan lah gitu ya. Tuh, benar ya. Semua benar ya, dari jawaban Pak Yasman pun begitu ya. Tergantung organisasi kita masing-masing. Tergantung perusahaan kita masing-masing. Kapan? Ya, sulit didorong oleh orang lain. Ya. Di samping punya kemauan, juga punya keinginan. Itu ya. Ya. Mungkin ada lagi Pak Leo? Masih ditambah lagi? Ya gitu, mungkin itu tambahannya. Jadi ya, bukan karena need, tapi memang ada keinginan visinya clear perusahaan itu gitu. Gitu ya. Gitu sih. Ya. Iya, kita Makasih belajar. banyak. Saya tambahkan, Bu Lim. Organisasi yang maju adalah organisasi yang mau melakukan perubahan. Kapan itu perubahan? Tadi bisa kita definisikan bersama. Jadi organisasi yang mandek bahkan akan lenyap adalah organisasi yang tidak melakukan perubahan. Dalam kategori perubahan maju adalah sering kita mendengarkan berubah atau mati, gitu kan. Terima kasih. Macam-macam perubahan sekian banyak ini. Nah, di organisasi saudara pilih yang mana ketika mau mengadakan perubahan. Misalnya di Bu Christine tadi ya, karena misal permasalahannya guru yang malas, guru yang apa, maka perubahannya mungkin pakai perubahan jenis pertama, alon-alon tapi kelakon. Tapi ada lagi yang memang harus sesegera mungkin gitu ya. Ada beberapa jenis ini mana yang dilakukan oleh organisasi. Yang keempat, apa itu? Restrukturisasi. Apa itu? Kok tidak dijelas no? Ayo Mas Krisna,
Siapa yang bisa menjelaskan? Apa? Teman-teman silakan yang mau menambahkan. Kalau menurut saya restrukturisasi itu semacam penataan ulang gitu Iya. dalam satu organisasi Dalam rangka? untuk perbaikan tadi. Iya. Dalam rangka apa? Efisiensi ya. Dan produktivitas apa? Produktivitas kinerja semua elemen organisasi untuk menuju atau menggapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Tapi yang nanti endingnya kan perubahan-perubahan endingnya adalah tujuan organisasi. Yang lain Mas Krisna. Apa itu? Monggo yang lain. Orang selesai enggak Kristina popo. atau Kak Oki juga Mbak Kristina, siapa kakak? Mahasiswa tercinta ini ya. Mas Julius belum nampak ya. Mbak Febi, Mas Petrus Lede, mana ini? Saudara Helmi. Ya, saya ingin memberi restrukturisasi ini. Perubahan dari struktur organisasi tersebut. Iya. Bahkan kami itu ketika saya datang, di situ ada beberapa orang yang kurang mengetahui tentang IT ya. Istilahnya jadul dan orang-orangnya sudah usia, jadi kalau untuk belajar lagi itu kurang mumpuni lah. Kemudian ada pergeseran, yaitu mereka dipindahkan ke tempat lain, sehingga kita kehilangan beberapa orang tadi yang tidak memiliki kemampuan untuk ber-IT, dan ketika tempat tersebut digantikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan IT yang bagus, terjadi perubahan. Jadi kita bisa mengaplikasikan setiap tugas-tugas sesuai struktur yang harus kita lakukan tanpa kesulitan yang mendasar. Ada perubahan struktur. Sekali dengan orang-orang yang ada, jadi perlu adanya restrukturisasi. Re itu kembali ya, menyusun struktur lagi ya, pendelegasian tugas-tugas lagi sesuai dengan kemampuan. Dipindah ya, terus orangnya kemana? Dipindah kemana? Ada yang pensiun, ada yang tempat lain karena ada sesuatu hal. Iya. Tempat kosong, kemudian kita merekrut kembali pekerja yang guru-guru yang betul, sehingga ada perubahan struktur ya, sehingga kegiatan organisasi ini akan lebih baik ya daripada yang kemarin. Baik. Iya, ada perubahan dengan menyusun ulang struktur ya, karena kepentingan tertentu dari organisasi tersebut ya, sehingga kegiatan organisasi mencapai tujuannya tercapai. Ada perubahan ya. Yang jelas organisasi mengadakan perubahan itu bukan dari yang baik kemudian melorot ya Pak, siapa tadi Pak Leo ya, tapi ke arah kebaikan ya. Walaupun perubahan itu kan macam-macam ya, ada perubahan dari baik ke buruk, buruk ke baik. Seperti berubah bu, gak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Organisasimu kok malah ini yo. Nah, sebetulnya ada perubahan ya, walaupun dari baik buruk. Itu biasanya perubahan organisasi itu karena ingin merubah ke arah yang baik supaya tujuan organisasi itu tercapai. Ya. Berikutnya inovasi. Ini yang harus dilakukan setiap hari karena organisasi punya saingan, yaitu organisasi-organisasi lain. Ya. Dibaca oleh siapa ya Mas Krisna ya? Kak Kristina, baca nomor 5, silakan.
Kak Oh, Christina. lama tak celuk iket mau gak ono ngono. Yo opo Pak Leo? Kancane iki. Mbak Kristina siapa Nomor kakak? berapa? Oh, ada. Ayo Mbak Cantik, Nomor apa 5, iki? silakan Kak Christina dibaca. Hmm. Inovasi. Inovasi ya, oke. Hmm. Inovasi merupakan suatu proses di mana organisasi-organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mengembangkan barang dan jasa baru atau untuk mengembangkan produk baru dan sistem pengoperasian yang baru agar dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan. Ini Mbak Kristina ini yang di kafe itu, bukan? Yang kerja di kafe? Enggak, Bu. Oh enggak, siapa yang di anu ya? Kerja di apa Mbak Kristina apa? Kerja di apa? Mbak Kristina kerja di mana? Dulu di kafe, Bu, sekarang sudah tidak lagi. Oh gitu. Iya, Bu. Oh gitu. Se Mbak Kristin wis bolak-balik ya. Pak Mas Krisna, moderator, Pak Yasman sudah, terus Mas Ilham Bu sudah. Cynthia mungkin, Bu, bisa. Oh, Bu Sintia. Mana Bu Sintia? Ayo Mbak Sintia. Sebulim iku ngregetno ya. Senengane ya ngono nyopoan, tak sapa satu-satu ya. Baru takonan, nakoni ayo. Blater saya itu ya. Kadang-kadang yang heran tuh, orang gila kata ngamuk sama saya orang sido. Ya karena saya sapa dengan lembut, saya orang kan itu seneng. Sampai sekarang kalau saya nyegat bis itu ya selalu duduk di samping saya karena memang dia tempatnya di halte di mana saya nyegat ya. Sakit bluatere ya. Orang gila juga jadi sahabat. Ini Mas Nandang mana ya? Mas Nandang mana ya? Yang izin apa Pak Iskandar izin yo? Pak Iya Iskandar Bu, apa Pak izin? Iskandar. Pak Pak Iskandar izin Iskandar ya. yang izin. Pak Iskandar izin. Siapa lagi ya? Mas Sama Chandra? Oh, Mas Chandra. Mas Chandra, ada? Pak Siapa yang Chandra ada, ada. Mas? Yang ada siapa, Mas, tadi? Ayo, iki penak iki, di bagian limo iki. Mbak Saya Ana? Bu izin. Nggih. Oh, Mbak Ana. Ayo, Mbak Ana. Mbak Ana mau wis, Nggih. Mbak Ana. Mbak Ana sudah. Selain Mbak Ana. Mbak Marisa, yo. Mana kan Mbak Marisa, yo? Biasanya gerabak lu sama Bulim. Selamat siang, Mbak Marisa. Kemana ini, Mas Krisna? Selamat siang, Bu. Oh, iya. Ayo, Mbak Krisna, Mbak Marisa. Inovasi. Inovasi menurut saya pemikiran untuk kedepannya. Contohnya apa ya? Tadi Untuk sudah dibaca yang lebih sama baik. tadi sudah dibaca sama Mbak Kristina ya. Contohnya apa iki? Inovasi merupakan suatu proses di mana organisasi-organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya mereka. Sumber daya menyeluruh ini ya, baik sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, dan sumber daya lain yang menunjang untuk mengembangkan barang dan jasa baru atau untuk mengembangkan produk baru dan sistem pengoperasian yang baru agar dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan dan bisa atau mampu menghadapi pesaingnya. Apa yang dilakukan contohnya? Mbak Marisa kerja di mana? Kalau di kantor imigrasi itu ada inovasi betul. namanya di paspor. Jadi bukan pemohon paspor yang ke kantor, tapi dari imigrasi yang ke pemohon. Jadi contohnya dari Brawijaya meminta permohonan isi paspor sebanyak 50 orang contohnya. Jadi tidak orang Brawijaya yang datang ke kantor,
tapi Ya. dari pegawai imigrasinya yang datang ke Brawijaya gitu. Jadi memanfaatkan teknologi isi paspor itu yang jemput bola untuk pelayanan yang lebih maju untuk memuaskan kepada pemohon. Iya. Iya, terima kasih. Ini lebih inovasinya ke apa ini ke teknologi ya? Siap, Ibu. Ya. Mas Chandra. Kebetulan ada di depan mata saya ya. Ya, Bu. Iya. Seger-seger loh, ganteng-ganteng ayu-ayu kabeh ini walaupun sudah agak siang ya. Sing tua mesti bulim dewe ya. Kalau Mas Chandra kerja di mana? Saya di BUMN, Bu. BUMN. Nah, apa inovasinya? Sumber daya apa yang ditekankan di BUMN yang mungkin membedakan ya dengan kalau BUMN mungkin BUMN yang lain atau mungkin justru organisasi yang beda. Apa inovasi apa di sini? Apa sumber daya manusianya? Ya, sumber daya yang lain ya yang bisa saudara kembangkan. Sehingga organisasinya Mas Chandra di BUMN ada perubahan. Ya, beda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Opo Mas? Opo podo mbek kancane? Kurang lebih sama. Sama. Ya, inovasi kan. Saudara di bagian apa? Saudara di bagian apa? Kok saya di apa? Production control, Bu. Di bagian saudara ada perubahan? Ya, banyak. Dari dulu yang ya berarti jadul. Iya, berarti enggak. Sekarang mulai paperless lah. Paperless. Iya. Mulai dari sistem yang sektoral hanya satu fungsi yang bisa mengakses. Sekarang integrasi. Tapi dari pusat, misalkan ada kontrak turun, langsung ke divisi-divisi yang terkait, namanya sales order dan penurunan prosedur order yang nanti mengenerate kebutuhan biaya bahan baku atau bahan-bahan baku apa yang nanti produksi itu diteruskan langsung ke fungsi rantai pasok atau pengadaan dan sebagian langsung turun ke produksi untuk diproses produksi. Jadi hanya melalui satu luar biasa. Oke, ngono lho. Ini biasa-biasa saja. Ya tidak toh ada perubahan di sini ya tentang inovasi. Yang lain mungkin sudah cukup? Contoh-contoh? Nah, ini kita belum ke pengembangan ya. Lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, faktor-faktor apa ini? Ayo Mas Krisna. Faktor-faktor adanya perubahan di sini sepertinya ada 5 poin yang penting, mulai dari persaingan, kejutan ekonomi, teknologi, tren sosial, juga politik. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa bacakan. Iya. Apa? Udah dibahas ini? Atau dibahas dulu. Oh, dibahas dulu. Faktor-faktor adanya perubahan. Organisasi itu berubah, mengadakan perubahan karena ada beberapa faktor ini loh. Ya. Faktor-faktor adanya perubahan. Yang pertama karena adanya persaingan. Ya, sehingga organisasi itu mengadakan perubahan karena adanya persaingan. Contohnya apa? Persaingannya kira-kira persaingan yang bagaimana ini yo? Persaingan bisnis mungkin. Iya, persaingan sehat ya, persaingan yang positif. Supaya apa?
Supaya apa? Persaingan yang positif itu mungkin supaya bisa saling mendorong, memotivasi satu dengan yang lainnya untuk berkembang. Iya. Bukan saingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan. Ya, pabrik roti, gawe yang sama, kemudian harganya yang berbeda, rasanya yang berbeda. Nah, akhirnya satu sama lain tidak akur karena persaingan. Nah, ini persaingan di sini adalah persaingan yang positif. Karena adanya persaingan, maka perlu mengadakan perubahan. Contohnya tentang persaingan, ayo. Contohnya apa? Ini kami akan menampilkan persaingan dalam penerimaan siswa baru. Nah, Di dalam persaingan penerimaan siswa baru, kami menampilkan program di mana di situ ada program ekstrakurikuler juga sebut juga di situ kami tampilkan sehingga hasil akhir bisa ditemukan nanti waktu penerimaan siswa baru kita bisa meningkat apa tidak. Iya. Walaupun hanya pendidikan SD, sama-sama SD negeri, kalau kita tidak melakukan ya ini persaingan sehat ini, tidak oleh murid itu bisa kelakon. Nah, kadang nggak bingung malah disekolahkan di swasta gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tidak hanya menggait siswa sebanyak-banyaknya, tapi ada visi misi yang harus ditunjukkan. Ada kegiatan-kegiatan yang menarik, dipasang ya, di spanduk, drum band, apa yang membuat anak-anak itu tertarik. Aku sekolah di Bu Christine saja daripada di tempat yang lain. Soal kenyataan ya opo mbo ya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Bisa saja nanti di tahun berikutnya gak oleh murid belas. Karena di tahun yang pertama itu ngapusi misalnya ya. Oh, ternyata anak-anak tidak diperlakukan seperti di apa yang sudah dibuat di situ ya. Tuh. Persaingan betul walaupun hanya SD negeri ya misalnya gratis sekalipun kalau tidak melakukan ini adanya perubahan untuk persaingan ini bisa juga nanti sekolahnya ditutup, di merger karena siswanya tidak memenuhi syarat. Mosok kelas 1 sampai kelas 6, bocah mau 6 kelas 1 satu orang, lalu ya di regrouping. Iya. Bisa-bisa di merger itu ya. Di daerah saya sudah ada beberapa yang di merger Bu Christine ya, karena ya seperti ini. Ini masih di pendidikan ya. Universitas Wisnuwardana, bagian promosi itu senunjang palang bagaimana untuk menggait mahasiswa. Karena kita punya saingan perguruan tinggi yang sama ya, swasta yang sama, podo murai, podo. Nah, itu juga banyak gitu ya. Nah, yang kedua, karena kejutan ekonomi. Apa Mas Krisna lagi? Karena mohon izin Bu Lim menginformasikan ini sudah 12.29. Iya. Tidak terasa ya. Iya, gayeng ya. Mohon maaf yang tak komentar ya. Pakar-pakar semua ini. Iya, saya punya kelemahan itu ya. Biasanya ada di waktu materi tidak selesai ya. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya, atas diskusinya ya. Saya mohon maaf jika tidak berkenan khususnya molor. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto kita Pak Ketua. Ya dipoto ini ya, silakan teman. Foto Bu. Foto ini. Ya, foto. Iya. Siap? Sika.
2, 1. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih, Bu Terima Lim. kasih. Terima Salam kasih, Bu. sehat Terima semua. kasih, Bu. Keluarga Cing. ya. Sama-sama, Baik. Bu. Guys, saya ke kampus dulu. Bentar lagi Siap, saya. terima kasih ya Kak Kristina ya. Oke, siap, Kak. Ya. Untuk yang apa namanya statistik itu sudah saya kumpulkan. Ya. Terima kasih. Untuk yang keuangan Pak Krisna saya sudah kumpul di Google Drive. Apakah itu langsung ke Bu Ayu tah? Saya keuangan kok tidak ada informasi dari Pak Eko ya. Oh iya. Iya. Kalau yang statistik teman-teman sudah langsung di sana. Terima kasih Pak Krisna. Oke, makasih ya Kak Kristina. Istirahat dulu ya. Siap, istirahat dulu, nanti di link yang sama kumpul lagi jam 1. Nanti presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 saya dan kawan-kawan. Kelompok 2 tadi siapa saya lupa ya. Bu Muria kah atau Saya ke kampus dulu ya. Siap Kak Krisna. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Bu Kristina. Nanti kalau ke Izin, Pak. mejanya Pak Harto difotokan ya, nanti saya infokan ke Pak Harto. Siap, Pak. Oke, Izin Pak makasih. Krisna. Nggih. Pak Krisna. Ya. Untuk iurannya tugas kemarin berapa ya? Tolong di-share. Nah ini Untuk Pak Krisna tidak sampaikan ini. iya, ini Pak Krisna belum share loh habisnya berapa. Ini soalnya Masih saya sudah proses, Bu. beda ranah ini, ranahnya di Bu Bendahara ini, teman-teman. Oh, Masih di saya Bu Ana. proses nanti saya Iya. share di grup. Cuma Siap. ini loh Pak Krisna yang Bu Yayu, pripun Pak? Soalnya juga banyak loh Pak itu sama yang Bu Yayu Pak Krisna belum setor nota Iya, ke saya. enggak, karena kebetulan kan malam itu masih banyak yang masuk dan sebagainya, sehingga ya harus cepat kilat lah. Kemarin kita Nggih. proses pakai. Oh, nggih, terus Aman-aman. Yang penting tugasnya aman dulu, yang penting. nggih pun. Ngapunten Pak Krisna, mungkin ada tambahan pengganti transport BBM-nya atau pripun. Jadi nanti sekalian saya bagi rata ke teman-teman. Bagaimana Pak? Enggak usah. Masuk Kayak ngopinya, amanah ngopi. saja. Nggih, ngopi-ngopinya itu kan waktu tenaganya itu ke kampus riwariwi. Pripun? Sudah, ini nanti menangnya Bu Bendahara saja sudah. Nggih, Ini nanti saya share. ya, ini nanti saya masih persiapan mau presentasi nih grup 1 ini. Sama ngerekap Siap. tadi yang grup yang ini tugasnya Bu Lim ini sudah beberapa setor nama ke saya tadi. Jadi ya nanti akan segera saya proses dulu, nggih. Sabar Nggih. sebentar. Matur suwun, Istirahat sementara dulu. kita break dulu, nanti jam 1 kumpul lagi. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Siap, Selamat terima siang, kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna. Oke, Pak Krisna ngopi dulu. Ya, Terima siap. kasih Pak.